Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai whistleblower atau yang disebut juga dengan peniup fluid. Nah, apakah dari teman-teman sekalian ada yang udah tahu apa itu peniup fluid atau sama sekali belum pernah dengar dan baru kali ini dengar dengan istilah peniup fluid? Iya kan? Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai whistleblower tersebut. Nah, kali ini izinkan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu peniup fluid. Peniup fluid adalah orang yang mengetahui adanya ancaman dan bahaya dan berusaha untuk menarik perhatian orang banyak dengan cara meniupkan fluidnya. Nah, sebagaimana halnya dengan wasit di dalam sebuah pertandingan sepak bola, ia akan meniupkan peluitnya apabila terjadinya sebuah pelanggaran di dalam sebuah pertandingan sepak bola tersebut. Iya kan? Nah, di samping istilah peniup fluid ada istilah lain yaitu saksi. Teman-teman sendiri pasti tahu dong apa itu saksi dan sering mendengar dengan yang namanya saksi, ya kan? Nah, saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan untuk penyelidikan di dalam tindak pidana yang ia lihat sendiri, yang ia alami sendiri, yang ia dengar sendiri. Nah, selain ada saksi, ada keterangan saksi. Apa sih keterangan saksi? Keterangan saksi adalah alat bukti yang digunakan di dalam tindak pidana yang berupa keterangan saksi tersebut dengan alasan dan pengetahuannya, gitu loh. Nah, di dalam fraud sendiri, fraud menunjukkan bahwa peniup fluid itu sangat penting karena untuk mengungkapkan fraud tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Setelah tadi teman saya menjelaskan apa itu peniup fluid, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK. Nah, hak-hak tersebut tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan dan hak saksi dan korban diantaranya yang pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, serta dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman sementara, mendapatkan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi, mendapatkan nasihat hukum, mendapatkan pendamping, serta memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Untuk melaksanakan program serta menyelenggarakan layanan hak bagi saksi dan korban tersebut, di Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disebut dengan LPSK. Apa itu LPSK? Nah, LPSK itu adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. Pada praktiknya, LPSK ini diberikan mandat untuk menjalankan tugas seperti berikut. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, dan yang terakhir, memfasilitasi hak pemulihan bagi korban kejahatan. Nah, di dalam LPSK ini memiliki subjek terlindung diantaranya yaitu saksi dan korban. Sekian, terima kasih. Materi akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, sebelumnya sudah dijelaskan materi mengenai UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pedoman whistleblowing system. Nah, jadi ada namanya Komite Nasional Kebijakan Governance atau disingkat dengan KNKG, itu sudah menerbitkan pedoman sistem pelanggaran atau dalam bahasa Inggrisnya itu whistleblowing system. Nah, jadi ada beberapa hal penting dari whistleblowing system ini mengenai pelaporan pelanggaran. Yang pertama itu apa sih pelaporan pelanggaran? Nah,
pelaporan pelanggaran itu pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang pastinya sudah melanggar hukum atau perbuatan yang bisa merugikan organisasi. Kepada siapa? Yaitu kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Nah, biasanya pengungkapan ini dilakukan secara rahasia. Yang selanjutnya itu siapa yang dimaksud dengan pelaporan pelanggaran? Nah, pada dasarnya pelaporan pelanggaran itu yaitu karyawan yang berasal dari organisasi itu sendiri atau pihak internal, tapi juga tidak menutup kemungkinan pelapor itu berasal dari pihak eksternal. Jadi, pelapor itu memberikan bukti dan juga informasi yang jelas setelah terjadinya pelanggaran yang ia laporkan agar laporan tersebut bisa ditelusuri dan juga ditindaklanjuti. Yang selanjutnya itu apa itu pelanggaran atau wrongdoing? Nah, yang dimaksud pelanggaran yaitu peraturan yang sudah melanggar perundang-undangan terkait dengan peraturan internal organisasi serta dapat dilaporkan juga. Nah, apa saja aktivitas dari pelanggaran itu? Yang pertama yaitu ada melanggar peraturan perundang-undangan seperti pemalsuan tanda tangan. Nah, yang kedua melanggar pedoman etika perusahaan seperti pelecehan. Yang ketiga melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, melanggar kebijakan dan prosedur operasional dari perusahaan itu sendiri. Yang kelima yaitu tindakan kecurangan yang menimbulkan kerugian, baik finansial atau non-finansial. Yang keenam yaitu tindakan yang membahayakan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari whistleblowing system? Jadi dalam buku ada beberapa manfaat dari whistleblowing system, namun saya menjelaskan salah satu manfaat yang baik, yaitu timbulnya keengganan seseorang untuk melakukan pelanggaran karena semakin meningkatnya nih kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran. Jadi dari sistem pelaporan pelanggaran itu sendiri juga memberikan fasilitas dan juga perlindungan nih. Yang pertama yaitu fasilitas saluran pelaporan yang independen, artinya bebas dan juga rahasia. Yang kedua, perlindungan kerahasiaan terhadap identitas dari pelapor. Yang ketiga, perlindungan atas tindakan balasan dari yang terlapor atau juga organisasi. Yang keempat yaitu informasi pelaksanaan tindak lanjut. Terima kasih kepada Dinda sudah menjelaskan apa itu pedoman whistleblowing system. Baiklah, saya sendiri akan menjelaskan apa itu whistleblower di Amerika Serikat. Seperti yang teman-teman tahu, di negara-negara Anglo-Saxon itu ada ungkapan Latin yang masih digunakan sampai sekarang. Ungkapan Latinnya itu apa? Contohnya sebagai quitem, yang kalimat panjangnya quid tempo domino rege quem prodi ipso in hac parter squitur. Artinya apa? Artinya ia atau seseorang yang menunjukkan rajanya dan dirinya sendiri. Jadi dalam prakteknya itu tuh adalah tuntutan yang diajukan seorang pelapor, di mana ketentuan perundang-undangannya itu mengatur tentang dua hal. Yang pertama commission dan omission. Commission ini apa? Ialah denda terhadap perbuatan melanggar. Omission ini ialah tidak melakukan perbuatan yang seharusnya kewajiban. Jadi selama jumlah kerugian negara ini masih bisa dipulihkan dengan tuntutan perdata, jadi dendanya ini bisa diberikan kepada pelapor dan juga negara serta lembaga-lembaga yang ditunjukkannya. Dan dalam tradisi quitem di negara barat ini, itu tuh dimana sikap atau perwujudan pemerintahnya itu untuk selalu waspada dari mereka-mereka yang berusaha mengambil atau mencuri dana publik. Dalam tradisi ini tuh didasarkan di mana mereka mengambil resiko penipu ini agar diberikan imbalan atau perlindungan. Maka itulah Amerika Serikat ini mengeluarkan undang-undang bagi mereka atau penipu fluid ini, dan undang-undang itu diantaranya ialah Undang-Undang Perlindungan Penipu Fluid di tahun 1989.
Apa isi undang-undangnya itu? Isi undang-undangnya itu ialah ketentuan-ketentuan di mana menangani kasus quitem ini dan diinvestigasi serta dituntut agar mereka-mereka yang sudah berhasil atau berani mengungkapkan kecurangan ini, dan dalam undang-undang ini tuh agar diberikan imbalan serta perlindungan, di mana dendanya itu imbalannya itu sebesar 30% dari hukuman denda. Jadi selama terjadi kejadian peniup peluit ini, banyak dari mereka yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, di mana kontraktor ini malah mereka yang mencurangi atau berusaha untuk berlaku curang kepada negaranya atau pemerintahnya sendiri. Jadi mereka itu tuh ingin melapor, namun mereka takut kalau mereka itu bisa kehilangan pekerjaan. Maka itulah undang-undang ini dibikin agar ada dorongan bagi mereka untuk melapor atau berani tampil untuk menyuarakan apa yang mereka lihat dalam negaranya tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Risna. Kepada Risna, persilahkan. Setelah teman saya menjelaskan mengenai whistleblower di Amerika Serikat, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Person of the Year 2002. Nah, jadi menurut majalah Time edisi tahun 2002, mereka memilih 3 wanita Amerika untuk menjadi Person of the Year. Nah, yang pertama itu ada Colin Rowley, yang kedua ada Cynthia Cooper, yang ketiga ada Sharon Wilkinson. Nah, kenapa sih mereka diberikan penghargaan sebagai Person of the Year 2002, ya kan? Yang pertama itu ada Colin Rowley. Colin Rowley ini adalah seorang agen FBI. Ia sudah mencium adanya aksi terorisme di pesawat Minneapolis oleh seorang yang bernama Zachary Mousseau. Pada saat ia ingin menyelidiki data pembelian pesawat tersebut, Rowley tidak mendapatkan izin dari atasannya. Nah, jadi tragedi yang terjadi pada 11 September 2001 itu tidak dapat terhindari lagi. Jadi menurut dia, ia bisa mencegah bila diberikan izin untuk menyelidiki Mousseau itu. Nah, jadi Colin Rowley ini memberikan surat memorandum kepada petinggi-petinggi FBI dan anggota Senat. Nah, jadi pada Mei 2002, Rowley mengungkapkan hal ini ke publik. Nah, yang kedua ada Cynthia Cooper. Cynthia Cooper adalah audit internal di WorldCom. Nah, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres nih dengan laporan keuangan di WorldCom tersebut. Nah, jadi ia mengambil resiko personal dan profesional yang amat besar untuk membongkar skandal keuangan di WorldCom tersebut. Nah, jadi ia membentuk sebuah tim untuk melakukan sebuah investigasi, dan dia itu melakukannya itu dengan sembunyi tanpa sepengetahuan atasannya. Nah, jadi pada saat itu yang menjadi auditor eksternal independennya adalah Arthur Anderson. Nah, yang ketiga ada Sharon Wilkinson. Sharon Wilkinson ini juga bekerja di Enron. Nah, dia melakukan hal yang sama, yaitu mengungkapkan skandal keuangan di Enron. Nah, jadi menurut majalah internet Forbes, Doug Ekman menuliskan bahwa ia mempertanyakan apakah Sharon Wilkinson ini seorang whistleblower. Nah, jadi ada kata-kata yang ditulis oleh Doug Ekman bahwa Sharon Wilkinson itu mempunyai peluit tapi dia tidak meniup peluitnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya sudah menjelaskan mengenai Person of the Year, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai seorang akuntan forensik menjadi whistleblower. Jadi pada akhir tahun 2008, Amerika Serikat itu sedang dilanda krisis. Nah, di tengah-tengah krisis ini muncul nama penjara terbesar di dalam sejarah Amerika, bahkan juga terbesar di dunia. Nah, siapa sih? Yaitu Bernard Madoff, seorang yang dihormati di dalam bidang keuangan. Jadi melalui jaringan bisnis dan juga etnis Yahudinya, serta kepercayaan yang sudah ia bangun beberapa lama, ia melaksanakan Ponzi scam atau skema Ponzi. Skema Ponzi itu investasi bodong. Nah, skema Ponzi ini merupakan kecurangan dalam bentuk pencarian dana dengan menjanjikan hasil yang besar atau tidak masuk akal. Nah,
pengembalian investasi beserta hasilnya itu diambil dari dana-dana yang masuk belakangan. Jadi, ada seorang akuntan forensik bersertifikat yaitu Harry Markopoulos. Ia sudah mencium nih adanya skema Ponzi ini. Ia sudah memberitahu SEC beberapa kali, tetapi SEC selalu mengabaikan laporannya mengenai fraud yang dilakukan Bernie Madoff ini. Nah, Harry Markopoulos ini sehari-harinya bekerja sebagai head fund manager dan ia seorang whistleblower. Baiklah, terima kasih kepada Dinda atas penyampaiannya tentang seorang akuntan forensik yang menjadi whistleblower. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penipu fluid di Indonesia. Sebelum masuk kepada contoh kasus, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu whistleblower atau penipu fluid. Penipu fluid itu juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, kecurangan, dugaan korupsi atau pelanggaran lainnya dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, whistleblower atau penipu fluid itu identik dengan orang-orang yang membocorkan penyimpangan dalam suatu organisasi, baik itu organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam suatu instansi itu dapat berupa penyimpangan dari nilai etika sampai kepada perbuatan korupsi. Whistleblower ini dapat merupakan seseorang yang memang terlibat dalam penyimpangan tersebut, atau juga bisa jadi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu penyimpangan, namun dia mengetahui bahwa dalam suatu organisasi tersebut terjadi suatu penyimpangan. Nah, berdasarkan kepada pihak mana whistleblower mengungkapkan penyimpangan yang diketahuinya, maka whistleblower dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, whistleblower internal, yang kedua, whistleblower eksternal. Whistleblower internal ini adalah pegawai yang mengungkapkan penyimpangan kepada pihak internal organisasi. Biasanya risiko yang dihadapi whistleblower internal ini lebih rendah, namun ada kemungkinan tindakannya mengungkapkan penyimpangan terjadi tidak akan memperoleh tanggapan dari pihak-pihak internal organisasi sebagaimana seharusnya. Yang kedua ada whistleblower eksternal. Whistleblower eksternal ini adalah pegawai yang memilih untuk mengungkapkan penyimpangan terjadi kepada pihak-pihak di luar organisasi. Nah, whistleblower eksternal ini adalah kebalikan dari whistleblower internal tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh kasus. Saya mengambil kasus penipu fluid Arifin Wardianto. Ia adalah seorang kepala cabang PT Telkom Wates yang melaporkan dugaan korupsi dalam urusan perizinan wartel di Jakarta pada tahun 1996. Tapi yang terjadi adalah justru ia dituntut balik atas tuduhan pencemaran nama baik, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukumnya selama 2 bulan penjara. Namun Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa ia tidak bersalah dan bebas dari penjara. Tapi kemudian Mahkamah Agung kembali menghukumnya selama 2 bulan penjara dan kasus yang dilaporkannya tidak pernah diproses. Nah, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kasus Agus Condro Prayitno. Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis hukuman penjara 1 tahun dan 6 bulan kepada Agus Condro Prayitno yang dikarenakan terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, Agus Condro Prayitno ini terbukti sebagai penyelenggara negara yang telah menerima hadiah atau janji karena jabatannya sebagai anggota Komisi Keuangan dan Perbankan periode 1999 sampai 2004. Yang hadiah yang diterimanya berupa cek pelawat yang masing-masing menerima 10 lembar cek Bank Internasional Indonesia dengan nominal 500 juta. Nah, di sisi lain, Agus Condro Prayitno ini juga sebagai whistleblower pada kasus korupsi tersebut. Jadi Agus Condro Prayitno adalah seorang terdakwa sekaligus sebagai pelapor sehingga perkara korupsi penerima TCBI oleh anggota Komisi 9 DPR RI periode tahun 1999 sampai 2004 dapat terungkap. Oleh karena itu, majelis hakim harus mempertimbangkan posisi Agus Condro Prayitno sebagai
orang yang berkontribusi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kasus korupsi tersebut. Agus Sandropolino pun seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sekian pembahasan dari kasus Agus Sandropolino, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.